Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Sultan Tangsel Jambi tahun 2024. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Kota Jambi. Hari ini Rabu tanggal 16 Oktober 2024 saya membuat video praktek pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024 dengan berjudul Ketentuan Pernikahan dalam Islam. Subtemanya, siswa mampu menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Mohon masukan dan arahannya kepada Bapak Ibu semua agar menjadi acuan pembelajaran di masa yang akan datang dan pembelajarannya semakin lebih baik. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, pada ketua kelas untuk memimpin doa. Isaid, Iqra'ud doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Oke, sudah membaca doa tadi. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat di suasana ruang kelas yang sangat nyaman, ber-AC dan dingin. Bapak harap semoga dengan adanya AC motivasi belajar kalian semakin tinggi. Bapak absen dulu ya. Oke. Zafira? Hadir Pak. Dafa? Hadir Pak. Rafi? Kaihan? Rila? Rila hadir? Oh, belum. Oh, apa ya? Keterangannya Pak? Baru Pak. Oh, Amali? Hadir Pak. Hadir? Hadir Pak. Oke, berarti rata-rata hadir semua ya, ada beberapa yang tidak hadir. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Wajib nasional. Silakan berdiri ya. Ini menunjukkan jiwa patriotismenya. Silakan duduk kembali. Oke, Bapak akan melaksanakan persepsi. Nah, persepsi itu gini, ibarat pelajaran dulu apa kita belajar materinya? Tadi Kita belajar soal khutbah, tablik sama dakwah ya. Ya. Dulu kita kemarin belajar khutbah sama tablik dan dakwah. Khutbah itu ada rukunnya. Benar. Tapi itu menyampaikan, dakwah itu apa? Mengajak menyuruh orang berbuat kebaikan. Khutbah itu ada rukunnya. Contoh khutbah itu untuk sholat Jumat. Benar? Sholat Idul Fitri. Doa. Sholat apa lagi? Istisqa, doa sholat minta. Itu ada khutbahnya. Nah, kemarin udah praktek kan? Nah, pemerhati yang laki-laki udah mengisi khutbah. Itu udah lengkap. Udah layak khotib, bisa mengisi khotib di masjid. Yang perempuan juga kemarin udah praktek untung kan? Nah, sekarang Bapak ingin menghubungkan yang dulu yang sampai sekarang. Yang sekarang itu ketentuan pernikahan dalam Islam. Jadi persepsi itu menghubungkan pelajaran yang lalu menjadi pelajaran yang sekarang, yaitu ketentuan pernikahan dalam Islam. Kenapa sih Pak ada pernikahan? Nanti kita bahas. Jelas ya? jelas. Bapak harap nanti kalian bisa memahaminya. Oke. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan pemantik untuk kalian. Pemantiknya gini, kenapa bisa terjadi broken home?
dalam rumah tangga. Sekarang banyak kan artis, ada apa? Nauzubillah ya. Kenapa bisa terjadi coba Raihan, coba ini. Karena Pakai nama, kayak gimana? Bapak ini rumah tangga tidak rukun. Hah? Rumah tangga tidak rukun. Tidak rukun. Iya. Hari. Kenapa terjadi rukun? Kenapa? Hah? Ya kuat, ngomongnya kuat. Ayo belajar, ayo. Atta, kenapa bisa terjadi broken home? Karena terhambatnya penggunaan center keluarga. Oh, terhambatnya penggunaan center keluarga Amori. Bebas saja. Apa yang mau diomongin, waduh. Ya, kenapa bisa terjadi broken home? Soal ekonomi. Ekonomi, wah itu penting ya. Salah satunya belum itu. Ada. Mata dari keselingkuhan. Di keluarga siapa siapa? Tergantung. Nah, di antara salah satunya ya. Salah satu bisa. Maiswari, kenapa bisa terjadi broken home? Maiswari? Kenapa bisa terjadi broken home? Oh, tidak bisa menghargai pendapat ya? Oke, Oke, ini ada beberapa masalah. Oke, ini gambar apa? HRT. Ini masalah nih. Nah, jadi bapak ini pembelajaran hari ini bersumber pada problem masalah. Jadi ini apa nih? Gambar apa? Tangan. Ya, rasa. Itu yang ini tidak? Oke. Alhamdulillah. Inilah pemicu dari problem home. Kalau video ini, maksud. Nah, video ini, coba lihat. Unggahan ini merupakan bukti dari tindak kekerasan yang dialami oleh selebgram asal Aceh, Cut Intan Nabila dalam rumah tangganya. Dalam video yang diunggah pada Selasa siang tadi, terlihat Cut Intan menerima sejumlah pukulan yang dilayangkan oleh suaminya sendiri, Armor Koreano. Melalui narasi yang disematkan bersama dengan video tersebut, diketahui bahwa tindakan kekerasan ini sudah terjadi berulang kali. Sebagai korban KDRT, Cut Intan sendiri mengaku bertahan demi buah hatinya. Dan masih banyak lagi video-video tentang kekerasan dalam rumah. Ya, alhamdulillah ada sekali ya. Ya, oke. Jadi itu ada namanya pemantik yang bapak tanya tadi, masalahnya itu tadi. Terus ada videonya tentang KDRT. Sekarang bapak ingin jelaskan kenapa ada pernikahan dalam Islam. Kenapa ada pernikahan dalam Islam? Oke, sebelum ada pernikahan dalam Islam, coba kita ngaji dulu di surat An-Nisa ayat 1. Oke. Sudah dibuka? Ini saya saja. Oke. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Oke, kita baca sama-sama artinya. Wahai manusia, ya manas ya, wahai manusia, bertakwalah. Ini bukan berarti ya ayyuhalladzina amanu. Kalau aman kan khusus orang beriman, apalagi semua manusia tanpa terkecuali.
Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam. Manusia pertama Adam kan? Ya. Sendirian. Kemudian menciptakan darinya pasangannya Hawa. Jadi senikmat-nikmatnya di surga, kalau nggak ada pasangan sepi. Itu emang naluri manusia. Nah, dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan. Jadi kita ini keturunan cucu anak Adam. Anak cucu Adam. Ya, kita bukan dari monyet, nauzubillah. Ada teori Darwin. Monyet, terus monyet agak kayak manusia. Kalau emang teori itu benar, coba kalau dari manusia kok udah ubah lagi gitu. Berarti teori itu bisa dipatahkan. Terus bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan menguasai. Nah, ini surat An-Nisa ayat 1. Jadi dari Adam ke. Jadi begini, Bapak ingin jelaskan kenapa ada pernikahan. Pernikahan itu artinya apa? Menyatu, berkumpul. Yang dulunya haram jadi halal, suami istri sudah boleh melakukan ibadah. Kenapa ada pernikahan? Supaya untuk memperbagus keturunan, menjauhi zina. Pernikahan itu ada hukumnya. Ada mubah, artinya apa? Kemudian ada wajib. Tahu wajib? Dia sudah mampu, sudah mapan, umur sudah cukup. Terus maaf, kalau ketemu perempuan tidak bisa mengontrol nafsunya. Nah, itu udah wajib tuh. Artinya kalau tidak menikah ketika pada waktu itu karena takut kena zina. Itu wajib ya. Kemudian sunnah, tahu sunnah? Sudah mapan, umur sudah cukup, mati sudah bagus, tapi dia bisa kontrol. Nah, itu sudah tahu sunnah, dikerjakan berpahala. Tapi sunnah itu menjadi wajib. Jelas ya? Makruh. Nih, hukum makruh. Belum mampu untuk menikah tapi mampu mengendalikan hawa nafsu. Contoh, belum ada pekerjaan, dia ngotot sama orang di kamar. Takutnya pas sudah nikah tidak bisa menafkahi suasana istri. Jelas kan? Kalian harap ya? Dia niat nikah untuk apa? Untuk menyakiti pasangan. Jadi hukumnya haram. Orang kan berdosa. Jelas ya? Itu jadi proses pernikahan itu ada ta'aruf. Nah, di ta'aruf gak ada namanya pacaran. Pacaran tidak agamanya Islam. Jelas ya? Jadi ta'aruf kenalan aja, bersahabat. Nanti udah waktunya baru. Pacaran itu kan ibarat ini ya, pacaran itu kan namanya seperti apa? Istilah bahasa Indonesia aja sih, orang Indonesia. Ulangi, pacaran, ATS. Benar kan? Dalam Islam nggak ada ikatan kecuali pernikahan. Contoh kalian pacaran, seolah kayak laki bini. Iya kan? Nggak ada. Jadi nggak ada ikatan kecuali pernikahan. Ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka ya kenalan. Ya, arafah ya ribu, saling berkenal. Bukan meliputi dalam sarung. Ya, jadi tolong Bapak minta hilangkan dari mindset pikiran kalian tidak ada namanya pacaran, berkawan, sahabatan aja, saling motivasi. Ya, saling jaga komitmen. Cuma jangan dipraktekin dalam pacaran. Kalau udah pacaran kan setan masuk kan? Ada setan ngajak zina? Nggak ada, setan ngajak apa? Yuk setan, yuk set nomor WA-nya, yuk ketemuan, yuk mojo, jalan berdua, jalan salon, jalan sini, masuk angin berembuk. Kalau maksudnya? Kalau bilangnya rugi sama perempuan. Cowok ada rugi dah? Mana ada rugi? Pak, kami suka sama si A, wajar, normal, manusiawi. Jadi kembalikan ke diri kita. Simpan dia dalam doa, biar terjaga selamanya. Tapi simpan dalam hati, kalau rubah tadi ketemu, tadi kelas 2 ketemu si A. Oke, saya kelas 3 ketemu lagi. Kalau seperti itu, nyimpannya di hati ya? Artinya apa? Hati ini sifatnya berubah. Hari ini cinta bisa jadi kecil, besok benci jadi cinta. Jelas ya? Kemudian ada hikmah atau hikmah meminang. Ibarat kalian mau main di soccer atau main apa di Surya, badminton itu di booking dulu. Pas booking itu agak kasar ya. Kalau di pernikahan itu namanya meminang, dipinang. Jadi maaf, yang sudah dipinang orang nggak boleh kita ngambil. Contoh, itulah booking badminton tuh, ya jam sekian main. Tidak boleh pakai lapangannya karena udah dipinang. Jelas ya? Jadi yang sudah dijebak tidak boleh dikali. Kemudian barulah mahar mas kawin ini bukan berarti membeli perempuan, tapi sebagai penghormatan kepada kaum perempuan. Ya, bahwa perempuan itu sangat berharga, istimewa, perlu diratukan. Jelas ya? Jadi sebagai perempuan yang sekarang masih
belajar, masih sekolah, tolong jaga marwah kehormatannya sebagai seorang perempuan. Jangan mau diganggu dulu sebelum nanti pada yang halal menikmati. Gua mau enggak? Sudah masak kan boleh dimakan? Lagi makan enak. Oke. Jelas? Kemudian ada rukun. Nah, ada calon suami itu pasti. Nah, nikah ada suami itu cuma ada jalan. Ya, harus sama-sama Islam. Balik, berakal, sejajar rohani, lelaki sejati ini. Paham ya? Laki-laki sejati, lelaki pada dasarnya. Kemudian ada rumah di pasal ini laki-laki minimal 20 tahun, istrinya minimal 19 tahun. Nah, tapi di pasal terbaru pasal 19 ayat 1 pasal 31 tahun 2016 itu minimal laki-laki perempuan itu 19 tahun. Ini yang lama, undang-undang yang lama. Baru ada wali calon istri. Tahu siapa wali ini? Ayah kandung perempuan. Ya, laki-laki nggak pakai wali. Contoh, dapat orang Papua, emak di Jambi, ngomong mak aku nak nikah di mana? Papua. Ya udah, izin minta doa restu. Ya, jadi kalau perempuan itu butuh wali. Siapa walinya, Pak? Ayah kandung kalian sendiri. Ya, makanya yang perempuan yang belum nikah sayang-sayanglah sama ayah. Karena perempuan itu milik ayahnya sampai dia menikah. Kalau laki-laki milik ibunya sampai kita mati. Jelas? Jadi yang perempuan sekarang jangan benci-benci sama ayah. Kan anak perempuan itu biasanya cinta pertama ayah. Iya. Ada kan ketika ada ayah itu nikahkan anak kandungnya perempuan sampai nangis. Iya. Gak tiga kan? Ya karena tanggung jawabnya udah pindah. Bukan kayaknya lagi. Contoh ayah manggil, terus suami kalian manggil. Mana yang didahulukan? Suami. Kalau sekarang siapa? Ayah. Jelas? Ya. Kemudian ada 2 orang saksi. Nah, 2 orang saksi ini bunuhnya apa? Bilang apa? Dulu bilang. Ini para saksi? Kalau nggak tahu saksi saya salah. Nah, besok kita praktek. Ya, kalau tidak sabar, diulang. Nah, itulah kemudian orang. Nah, syaratnya ada laki-laki calon suami. Ya, nggak boleh perempuan. 2 orang saksi harus laki-laki. Jelas? Nah, baru ada sigot. Oh, sigot ijab kabul. Ya, kan ada tuh orang yang nikah sampai berkali-kali kan. Kalau kalian, ketika orang menikah yang nganggu siapa? Setan. Ganggu. Jadi pas orang ada orang nikah, setan tuh kayak kecewa, sedih, nangis gitu. Tapi kalau ada pacaran, mojok, senang setan. Satu lagi, ketika ada rumah tangga yang bercerai, setan itu dapat mahkota dari raja iblis. Nauzubillah. Ya, makanya setan itu dulunya baik. Yang bikin dia jadi jahat itu karena iblis itu tadi. Ya, jadi ketika setan itu mampu menceraikan rumah tangga suami istri, dapat mahkota dari raja iblis. Makanya setan dalam rumah tangga sekarang mana? Setan dalam rumah tangga sekarang apa namanya? Dasim, ingat ya? Setan dasim, setan dalam rumah tangga. Kalau setan dalam sholat, kena sholat Allahu Akbar, baru terpikir utang aku. Gue tadi makan gorengan 5 bayar dulu. Kok jemur aku jangan HP tadi mana ya? Kadang yang parahnya lupa jumlah rokatnya kan? Setan apa dalam sholat? Baru nggak sholat, baru teringat chat dari budak tuh panas. Setan apa? Setan kanzab. Dalam rumah tangga setan dasim, setan dalam sholat setan kanzab. Jadi perlu kalian pahami, kenali setan-setannya ya. Jadi jangan yang baiknya aja, setannya pun perlu saling ketahui. Tunggu, rinjan. Allahu Akbar. Yang nutup telinga siapa? Yang bikin tarik sini siapa? Setan. Makanya sholat itu terlalu berat karena yang digerakkan hati bukan kaki. Jelas ya? Nggak pakai alarm suara bom nuklir sekali. Kalau hati kelihatan gerak ya tidak apa-apa. Ya jadi pun di sini ya. Jelas ya? Oke, jadi ada hukum, ada ketentuannya, ada rukun. Jelas? Oke. Nah ini hak kewajiban suami itu udah apa lah ya, harus dijelasin. Oke. Jadi itu Bapak rasa yang bisa Bapak jelaskan untuk pertemuan pada hari ini. Sekarang dari berbagai jumlah sumber itu, terus Bapak jelasin dengan materi pernikahan. Sekarang kalian buat kelompok
silakan berdiskusi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Tadi masalah udah Bapak kasih ya. Itu ada broken home, terus Bapak jelasin tentang apa? Ketentuan pernikahan, ada hukumnya, ada rukunnya, ada cara hikmahnya, cara apa lagi? Ta'arufnya, terus cara mahar mas kawinnya. Yuk silakan berbuat kelompok. Silakan cari kalian jelaskan lagi materinya tentang pernikahan dalam Islam. Nanti yang sudah kita maju per kelompok satu-satu. Silakan berbentuk kelompok. Yuk, ini satu, ini satu, ini dua, ini tiga. Yuk silakan berbentuk kelompok. Siapa? Para gimana? Aku diskusi ya. Dari materi Yuk silakan berdiskusi. Boleh dari HP diskusikan. Yuk duduk silakan. Oke, silakan kerja kelompok ya. Kalau ada kendala, kesulitan bisa hubungi Bapak. Sambil kalian diskusi, itu udah Bapak kasih LKPD berbentuk link, silakan kalian kerjakan. Ini untuk mengukur selama proses pembelajaran apakah kalian sudah paham. Oke, cari dari sumber ya, ada pengertian nikah, ada hukumnya, ada hukumnya. Udah dapat, ada 4. Sudah dikerjakan LKPD-nya? LKPD-nya udah dikerjakan? Halo, Bapak nanya, LKPD-nya udah dikerjakan? Sudah. Masih jawab pilihnya ya? Oke. Sudah? Ada yang sudah? Sudah ya? Oke, jadi Bapak rasa silakan kelompok 1 untuk maju untuk mempresentasikan hasilnya. Ayo, kelompok 1 silakan maju. Nanti Bapak rasa, Bapak minta kelompok yang lain memberikan apresiasi dan komentar dari penjelasan kelompok 1 ya. Oke, silakan maju. Kelompok 1. Ya, silakan. Yuk, yang lain perhatikan ya. Kita mendengarkan penjelasan dari kelompok 1. Silakan dibuka. Baik, selamat pagi teman-teman, Bapak dan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya Hana Janeta, saya Rata Nuri, saya Alina Mulani, saya Trika Syakibati, saya Walidian Desira. Baik, materinya akan dibacakan oleh Ata. Baik teman-teman, fikih pernikahan dalam Islam.
suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad dan dilakukan menurut hukum dan syariat Islam. Menurut kompilasi hukum Islam, akad yang kuat atau misalkan gerizan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Baik, di sini ada dalil tentang pernikahan. Baik, saya akan langsung membacakan artinya. Dan di antara barang dan kekuasaannya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari sejenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa terperang kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda lebih kau dan ya. Quran surat Al-Rum ayat 2. Ini adalah pesan untuk kita semua. Pesan ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu. Rasulullah SAW berkata kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau puasa. Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai atau dapat melemahkan kesehatan. Baik teman-teman, bagian pranikah akan dijelaskan oleh Abdul. Di sini saya akan menjelaskan tentang pranikah. Pertama itu meminta pertimbangan, kedua sholat istiqoroh, ketiga ta'aruf, tiga hibah atau peminahan. Wanita boleh dipindah jika memiliki dua syarat. Yang pertama, pada waktu dipindah tidak ada halangan-halangan syar'i yang menyebabkan laki-laki dilarang memenistrinya saat itu. Yang kedua, belum dipindah orang lain secara sah, sebab Islam mengharamkan seseorang meminang saudaranya. Yang terakhir, melihat wanita yang dipinang. Nah, baik teman-teman, di sini ada tujuan menikah, yaitu yang pertama untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakina. Kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kelima, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, untuk memperoleh keturunan yang sah. Oke, Bapak sudah selesai ya? Penjelasannya sangat jelas. Oke, silakan berikan apresiasi sekaligus pertanyaan ke kelompok ini. Silakan. Oke, Nabil. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, untuk kelompok 1 saya apresiasi dulu bahwasannya ini sudah sangat luar biasa jelas. Ada ayat-ayat yang menjadi landasan tentang apa yang mau kamu jelasin, dan itu sangat luar biasa. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Di sini sebenarnya pertanyaan pribadi. Mau nanya, nih gimana sih menurut kalian cara menghindari kasus KDRT? Kan tadi kan Bapak sudah menjelaskan bahwasannya ada KDRT kan. Nah, itu bagaimana sih cara aman untuk menghindarinya gitu? Oke, silakan Mas Jawab nomor 1. Yuk, silakan. Nalarnya dipakai. Udah jelas pertanyaannya? Oke, silakan. Siap. Baik teman-teman, menurut kelompok kami, cara yang paling gampang dalam menghindari KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga serta broken home adalah dengan menjalin komunikasi yang baik terhadap sesama keluarga. Karena terkadang terjadinya KDRT atau broken home itu terjadi karena adanya kesalahpahaman antara pihak satu dan pihak lainnya. Maka dari itu diperlukannya komunikasi yang baik ketika kita di dalam keluarga terutama. Baik. Oke. Udah paham Nabil ya? Siap Pak. Oke, selanjutnya. Oh iya, Rafi, silakan Rafi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rafi Kapar, saya dari kelompok 2 di kelompok 1. Pertama-tama saya apresiasi dulu. Kelompok 1 sudah memberikan presentasi yang jelas dan mudah dipahami tentang pernikahan.
pertanyaan saya adalah apa sih dampak jangka panjang bagi anak-anak yang mengalami KDRT dari orang tuanya? Nah, yuk silakan gantian dijawab. Ada? Moza? Ya, dampaknya. Dampak jangka panjang ya Rati ya. Yuk, Moza. Ya, enggak apa-apa. Baik, Hati, saya akan menjawab pertanyaan aku tadi. Dampak yang paling signifikan yaitu gangguan psikologis dan mental anak itu sendiri. Karena mengalami sebuah trauma gitu. Karena melihat, apalagi terutama ketika anaknya melihat kedua orang tuanya beneran saling pukul-pukulan di depannya gitu. Yang paling signifikan yang terjadi adalah anaknya mengalami gangguan psikologis. Psikologi mental ya. Iya, mentalnya. Bagaimana Rati, udah jelas ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Ibu teman-teman, perkenalkan nama saya Feni Syakira. Saya akan pertama ingin mengapresiasikan kepada penulis satu penjelasan kalian mengenai materi ini sudah sangat jelas. Namun saya ingin bertanya mengenai bagaimana sih menyikapi suami atau istri yang tidak menjalankan kewajiban rumah tangga sesuai dengan Nah, iya. Silakan jawab. Ya, jelas pertanyaannya. Yuk. Nah, yuk, silakan. Yuk. Menurut kami bisa langsung ditegur dulu, menasehatinya kan kita istri kan harus taat kepada suami kan. Nah jadi bisa suami bisa menasehati istri dulu. Ada lagi tambahannya? Ada? Seharusnya sih kalau misalnya ketika kita sudah mengucapkan janji, seharusnya kita sudah menanggung jawab apa yang akan terjadi di depannya. Seharusnya antara pihak istri maupun pihak suami sudah langsung paham dengan apa kewajibannya ketika sudah menikah. Karena kewajiban kita ketika belum menikah dan sudah menikah kan berbeda 180 derajat. Jadi kalau misalnya emang kita dalam sehari-hari ketika sudah menikah yang tidak mengikuti kewajiban yang sudah ada, lebih baik ditegur. Jelas ya? Oke, siap. Oke, jadi tadi berakhir pertanyaan dari tadi udah selesai. Silakan ditutup kelompok 1. Baik, terima kasih teman-teman dan bapak semuanya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita Nah, udah berakhirnya tadi presentasi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Oke, dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Dari pengumuman kalian angka berapa tentang pelajaran hari ini? 5. Sangat menyenangkan pelajaran hari ini? Sangat menyenangkan ya? Bapak rasa nanti udah paham. Nah, nanti di akhir udah Bapak kasih link juga. Silakan kerjakan asesmen formatifnya. Itu sebagai untuk alat evaluasi kalian sebagai dari akhir proses yang sudah dari pembelajaran ya. Yang sudah kita pelajari nih. Jadi di akhir Bapak kasih asesmen formatif. Langsung kerjakan, nanti langsung Bapak nilai. Oke? Dengan berakhirnya pembelajaran pada hari ini maka berakhir pula pertemuan kita pada kali ini. Bapak mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.